Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Suneo yang sedang meramal teman-teman dengan menggunakan sebuah kaca pembesar. Nah, di sini Suneo pun mencoba untuk meramal teman-teman dengan nasib-nasib mereka yang beruntung. Dari kejauhan nampak kalau ada Nobita, dan sepertinya di sini Suneo pun menyadari kedatangan dari Nobita dan segera meminta kepadanya untuk mencoba keberuntungannya. Nah, di sini Giant pun segera meledek Nobita dengan mengatakan kalau Nobita pasti tak akan beruntung. Nah, Nobita pun dibuat sangat kesal karena dia merasa kalau di sini orang-orang benar-benar sangatlah bodoh. Tiba-tiba di sini ada seorang paman yang mengatakan kepada Nobita, andaikan saja manusia bisa melihat masa depan, pasti mereka tak akan mengalami kesulitan. Kemudian di sini Nobita pun merasa kalau orang itu adalah orang yang sangatlah aneh. Akhirnya di sini Nobita pun berniat untuk melihat masa depan saja dengan menggunakan mesin waktu. Kemudian di sini nampak kalau Nobita pun langsung pulang dan dia pun langsung masuk ke dalam ruangan waktu. Nah, nampak kalau di sini Doraemon pun dibuat kebingungan apa yang akan dilakukan oleh Nobita. Tak lama kemudian di sini Nobita pun kembali sambil membawa sebuah kaca pembesar, dan di sini nampak kalau Doraemon pun merasa kalau akan ada hal yang aneh kepada Nobita, dan benar saja nampak kalau saat ini Nobita membawa kaca pembesar itu ke teman-teman dan dia berniat untuk meramal mereka bertiga. Nah, akhirnya di sini Nobita pun menggunakan kaca pembesarnya untuk meramal Giant, Suneo dan juga Shizuka, di mana Giant akan mengalami sebuah bencana terhadap wanita alias masalah terhadapnya, sementara Suneo dia akan menghadapi masalah dengan api, sementara Shizuka dia akan mengalami masalah dengan air. Nah, tak lama kemudian setelah Nobita meramal hal itu, teman-teman pun tak percaya karena merasa kalau Nobita hanya ngibul saja. Tapi tiba-tiba di sini Suneo bokongnya terbakar karena terkena kaca pembesar miliknya sendiri. Nah, Giant pun segera mencoba untuk menolong Suneo dengan menyiramkannya air dengan menggunakan air akuarium yang ada ikan di dalamnya, tapi air itu malah mengenai Shizuka. Tak lama kemudian di sini ibu-ibu pemilik dari akuarium itu yang berisi ikan emas pun langsung datang. Nampak dia benar-benar saat marah kepada Giant karena telah menggunakan ikannya itu dengan tanpa izinnya, dan terlihat kalau dia langsung meminta kepada Giant untuk menggantinya. Dan akhirnya di sini Giant pun segera mengganti akuarium itu dengan menggunakan sebuah ember yang mana berhasil menyelamatkan ikan itu dan membuat ibu itu menjadi sangatlah senang. Setelah kejadian tadi, Nobita pun langsung mengatakan kepada teman-teman kalau saat ini dia bisa meramal sesuatu dan pasti akan terjadi ke depannya, hingga membuat teman-teman keheranan kenapa Nobita bisa melakukan hal itu. Kemudian di sini Nobita pun berniat untuk pulang. Tiba-tiba dia ditatangi oleh seseorang yang mana dia berniat untuk meminta kepada Nobita meramalnya. Nah, di sini Nobita pun tak mau dan mengatakan kalau dia tak bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini paman itu pun tetap memaksa Nobita untuk segera meramalnya, dan akhirnya di sini Nobita pun pergi ke rumah dari paman itu, dan paman itu pun segera menceritakan kalau dia adalah seorang penulis novel, tapi di sini novelnya sama sekali tak ada yang ia terbitkan karena dia sangat takut gagal di masa depan dan dia berniat untuk memiliki pekerjaan lain. Tapi di sini paman itu mengatakan kalau dia masih tak akan menyerah untuk bisa mengembangkan karyanya di bidang sastra dan dia tetap akan melakukan hal itu. Nah, di sini Nobita yang melihat kalau paman itu ingin sekali menjadi seorang seniman, dia pun akhirnya pergi untuk menggunakan mesin waktu untuk meramal paman itu. Nah, di sini ketika sampai kamar tiba-tiba Doraemon menangkap Nobita dan mengatakan apa yang telah Nobita lakukan sebelumnya. Nah, di sini akhirnya setelah Nobita menceritakan semuanya, akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun berniat untuk pergi ke 5 tahun yang akan datang untuk melihat nasib dari paman itu. Singkat cerita, setelah sampai ke masa depan, di sini Nobita pun langsung mencari sebuah toko buku dan terlihat kalau di sana paman itu sedang mencoba untuk menerbitkan novelnya. Tapi di sini orang itu mengatakan kalau dia tak membutuhkan hal itu. Seketika hal itu membuat paman itu pun langsung pulang dengan rasa yang penuh kecewa. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon menyadari kalau paman itu tak akan pernah bisa menjadi seorang penulis terkenal, dan akhirnya di sini mereka pun kembali dan berniat untuk memberitahu paman
paman itu. Nah, di sini akhirnya mereka pun segera pergi ke rumahnya dan memberitahu kalau paman itu akan sangat sulit untuk bisa menjadi seorang penulis. Nah, di sini paman itu pun mengatakan kalau itu tak apa-apa karena kehidupan bukan hanya sastra dan dia berniat untuk melakukan pekerjaan lain saja. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon pun berniat untuk pergi ke masa depan dan melihat kehidupan yang akan dia jalani setelah melakukan perubahan ini. Tapi ketika mereka sampai ke masa depan, mereka pun dibuat sangat terkejut karena melihat rumah dari paman itu yang malah semakin rusak dan hampir roboh. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan paman itu dan langsung bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Nah, di sini akhirnya paman itu pun segera menceritakan kalau dia memang telah mengambil pekerjaan lain, namun dia tetap menulis sepanjang waktu untuk bisa menjadi seorang penulis terkenal. Di saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba ada seseorang yang sedang mengetuk pintu. Akhirnya paman itu pun segera membuka pintunya dan melihat ada dua orang yang menghampirinya. Nah, di sini dua orang itu pun segera memberitahu paman itu kalau dia telah memenangkan penghargaan sastra tahun ini dan saat ini novelnya sudah disukai oleh banyak orang. Tak lama kemudian di sini akhirnya banyak sekali reporter yang datang ke rumah paman itu dan meminta kepadanya untuk melanjutkan cerita novelnya. Setelah melihat hal itu, di sini Nobita dan juga Doraemon dibuat sangat senang karena akhirnya paman itu telah berhasil menggapai cita-citanya dan akhirnya mereka berdua pun segera kembali dengan menggunakan mesin waktu. Singkat cerita, setelah kembali ke masa sekarang, Nobita pun langsung dihampiri oleh teman-teman yang ingin meminta ramalan kepadanya. Nah, di sini Giant pun meminta kepada Nobita untuk meramalnya lagi dan Nobita mengatakan kalau Giant akan bisa melakukan apapun yang ia mau asalkan dia percaya diri dan pasti hal itu akan berhasil. Seketika hal itu membuat Giant menjadi sangat senang karena pasti dia akan bisa melakukan apapun yang ia inginkan asalkan dia memiliki kemauan yang kuat. Sementara itu Doraemon pun masih dibuat tak habis pikir melihat teman-teman yang masih saja percaya dengan ramalan. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Giant yang sangatlah percaya diri dengan ramalan dari Nobita dan terlihat kalau Doraemon masih tak menyangka kalau saat ini masih ada orang yang percaya tentang ramalan. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Giant dan juga Tsuneo yang menghampiri Nobita. Nah, saat ini mereka berdua sedang bermain skateboard dan dia pun mengajak Nobita untuk bermain skateboard juga karena dengan bermain skateboard seperti ini pasti akan membuat Nobita menjadi sangatlah keren. Akhirnya di sini Tsuneo pun memberikan sebuah skateboard kepada Nobita agar dia bisa mencobanya. Kemudian di sini Nobita pun langsung pulang ke rumah dan dia pun mengadu kepada Doraemon untuk bisa mengajarinya skateboard. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk membuat Nobita bisa mengendarai skateboard ini dan mereka pun langsung pergi ke taman. Tapi di sini nampak kalau Nobita masih tak yakin untuk menaiki skateboard karena dia takut jatuh. Tak lama kemudian di sini Shizuka pun datang ke tempat itu. Nah, di sini Nobita pun segera memberikan topi itu kepada Shizuka dan Shizuka pun segera menaiki skateboard itu dan nampak kalau dia sama sekali tak terjatuh ketika dia memakai topi itu dan mengendarai skateboard. Nah, di sini Nobita pun mencoba untuk bisa mengendarai skateboard itu, tapi di sini dia masih dibuat sangat ketakutan dan ragu apakah dirinya bisa. Di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau Giant dan juga Tsuneo sedang bermain skateboard di taman, tapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang polisi yang mengatakan kalau di tempat ini dilarang bermain skateboard. Kembali ke tempat Nobita yang saat ini sedang sangat galau karena dia takut terjatuh untuk naik skateboard. Dan di sini dia pun berpikir bagaimana cara dia agar tidak jatuh sakit akibat dia bermain skateboard. Akhirnya di sini Doraemon pun memiliki sebuah ide untuk mereka bisa pergi ke bulan karena gravitasi di bulan adalah seperempat dari bumi, yang mana jika terjatuh di sana pasti tak akan merasa sakit seperti yang ada di bumi. Nah, di sini Giant dan juga Tsuneo tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau mereka setuju. Dan akhirnya di sini mereka pun akan segera berangkat menuju ke bulan dengan menggunakan pintu kemana saja. Tapi sebelum itu di sini
mereka pun langsung menggunakan krim luar angkasa agar bisa bernapas di luar angkasa. Akhirnya di sini setelah memakai krim itu mereka pun langsung pergi ke bulan. Sesampainya di bulan, di sini mereka pun merasa sangat senang karena akhirnya bisa sampai ke tempat ini dan merasa kalau di sini gravitasinya benar-benar sangatlah stabil. Akhirnya di sini mereka pun berniat untuk mencari kawah dan bermain skateboard. Setelah mereka menemukan kawah itu, mereka pun segera bermain di sana. Nampak kalau di sini Suneo pun memulainya dan dia merasa kalau tempat ini benar-benar sangatlah menyenangkan. Teman-temannya lain pun juga segera menyusul Suneo. Nah, di sini teman-teman pun langsung meminta kepada Nobita untuk segera ikut bermain. Tapi di sini nampak kalau Nobita masih ketakutan. Dia pun segera bermain skateboard untuk menuruti permintaan teman-teman. Tapi tiba-tiba di sini Nobita pun terjatuh. Tapi Nobita dibuat sangat terkejut karena di sini walaupun dia terjatuh, dia sama sekali tak merasakan rasa sakit. Nah, di sini benar sekali apa yang dikatakan oleh Doraemon kalau gravitasi di bulan ini benar-benar sangatlah ringan hingga membuat kalau mereka terjatuh maka tak akan merasakan rasa sakit sama sekali. Akhirnya di sini mereka pun kembali melanjutkan permainan skateboard ini dan Nobita pun terus berlatih, di mana dia sempat terjatuh beberapa kali. Walaupun begitu Nobita tak menyerah dan pada akhirnya di sini Nobita pun langsung jago bermain skateboard setelah beberapa kali berlatih. Kemudian di sini akhirnya mereka pun segera mencari kawah yang lebih besar untuk bisa bermain skateboard. Setelah menemukannya di sini teman-teman pun ragu apakah mereka bisa bermain di kawah itu karena tempat itu benar-benar sangatlah terjal. Tapi di sini Nobita yang percaya diri kalau dirinya bisa, dia pun langsung meluncur. Nah, di sini nampak kalau awalnya baik-baik saja, tapi ketika Nobita meluncur ke atas, dia sama sekali tak bisa berhenti dan langsung meluncur jauh meninggalkan bulan hingga membuat Nobita benar-benar sangat panik. Nah, di sini Nobita pun langsung meluncur sampai menuju ke satelit. Nah, setelah sampai ke satelit, Nobita pun bertemu dengan seorang astronot yang menunjukkan sesuatu kepada Nobita dan memintanya untuk membacanya. Akhirnya di sini Nobita pun segera pergi ke tempat itu. Tak lama kemudian di sini Doraemon dan juga teman-teman pun datang menghampiri Nobita dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Nobita mengatakan kalau dia baik-baik saja. Nah, di sini ketika mereka melihat kalau di satelit itu bertuliskan kalau di tempat ini dilarang untuk bermain skateboard, seketika mereka pun dibuat sangat terkejut karena tempat yang sudah sejauh ini masih saja dilarang untuk bermain skateboard bagi mereka. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan teman-teman yang masih terkejut melihat tulisan itu, yang mana mereka tak menyangka masih dilarang untuk bermain skateboard walaupun telah sampai ke bulan. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Nobita yang melihat sebuah benda aneh di kamarnya dan dia pun sedang melihat-lihat benda itu. Nah, di sini Nobita ingin memainkannya tapi dia tak jadi karena saat ini dia tak mau untuk memainkan alat milik Doraemon. Tiba-tiba di sini Doraemon pun muncul dan Doraemon mengira kalau Nobita telah memainkan alatnya dan langsung meminta kepadanya untuk tidak usah memainkan alat itu sambil memarahinya. Kemudian di sini Doraemon pun langsung pergi. Seketika Nobita pun dibuat sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Doraemon kepadanya, padahal dia tidak memainkan alat itu sama sekali. Dan karena Nobita kesal, dia pun langsung memainkan alat itu. Nah, di sini Nobita pun yang kesal langsung menendang alat itu dan tiba-tiba Nobita melihat kalau di luar ada sebuah UFO dan dia pun baru menyadari kalau alat itu adalah alat untuk memanggil UFO dan dia pun segera pergi untuk menunjukkannya kepada teman-teman. Nah, di sini Nobita pun segera mengaktifkan alat itu di hadapan teman-teman dan seketika semua teman-teman pun dibuat sangat terkejut melihat ada UFO di tempat mereka. Nah, di sini Nobita pun langsung pulang dan dia pun berniat untuk memanggil UFO agar dirinya nanti bisa masuk TV. Nah, di sini akhirnya Nobita pun kembali memainkan alat itu, dimana kali ini UFO itu pun semakin lama semakin mendekat ke rumahnya. Pada awalnya Nobita pun tidak mempermasalahkan hal itu dan tiba-tiba di sini pesawat UFO itu malah menabrak kamarnya hingga membuat kamarnya menjadi rusak karena tertabrak oleh makhluk luar angkasa tersebut, hingga membuat Nobita terkejut dengan apa yang telah ia lihat di depan matanya ini dan tak menyangka kalau dia benar-benar berhasil memanggil UFO ke rumahnya. Tak lama kemudian di sini Doraemon pun akhirnya pulang dan dia pun dibuat sangat terkejut melihat Nobita yang telah memanggil seekor UFO. Akhirnya di sini
Doraemon pun segera menjelaskan kalau alat ini digunakan di masa depan untuk memanggil sebuah UFO, dan dia pun segera mengajak Nobita untuk berbicara berdua dan menjelaskan kalau sampai mereka salah bicara kepada alien itu, pasti dia akan memanggil seluruh armadanya dan akan menyerang bumi. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk bisa menerjemahkan pembicaraan dari alien itu agar mereka bisa berkomunikasi dengan tenang. Akhirnya di sini setelah memberikan alat itu kepada alien itu, mereka pun bisa berkomunikasi. Dan di sini ternyata alat itu telah memanggilnya untuk makan di tempat ini, dan dia pun meminta kepada mereka untuk memberikan makanan. Nah, di sini Nobita dan juga Doraemon kebingungan bagaimana cara mereka memberikan makanan yang enak kepadanya. Tiba-tiba di sini alien itu yang merasa kalau hatinya sedang tak senang, dia pun langsung marah dan mengeluarkan kekuatannya hingga membuat Nobita dan juga Doraemon terkejut, dan akhirnya mereka pun segera mengajak alien itu untuk makan untuk menyenangkan suasana hatinya. Dan di sini nampak kalau Nobita dan juga Doraemon pun segera memberikan beberapa makanan yang sangat enak kepada alien itu. Dan di sini terlihat kalau alien itu pun sepertinya sangat menikmati makanan yang diberikan oleh Nobita dan juga Doraemon. Nah, di sini setelah selesai makanan itu, tiba-tiba ibu pun pulang dan dia pun langsung memukul alien itu karena ketakutan melihat ada makhluk asing di rumahnya. Hal itu pun langsung membuat alien itu merasa sangat marah dan dia pun berniat untuk memanggil seluruh armadanya dan menyerang bumi. Nah, Nobita dan juga Doraemon mencoba untuk menghentikan alien itu, tapi alien itu langsung memberikan serangan listrik kepada mereka berdua hingga membuat mereka tak berdaya. Nah, di dalam kamar di sini Nobita dan juga Doraemon memohon kepada alien itu untuk berpikir ulang dan jangan untuk menyerang bumi. Nah, di sini alien itu tetap pada pendiriannya, tapi ketika dia melihat kalau ada sebuah marmer yang terbuat dari kaca, dia pun merasa kalau benda itu benar-benar sangatlah bagus dan indah dan dia sangat ingin memilikinya. Nah, di sini akhirnya Nobita dan juga Doraemon mengerti apa yang diinginkan oleh makhluk itu, dan mereka pun segera memberikan sekotak marmer dari kaca kepada makhluk itu, yang mana membuatnya benar-benar sangat senang karena akhirnya bisa memiliki seluruh marmer tersebut. Dan pada akhirnya di sini alien itu yang senang, dia pun akan segera meninggalkan bumi. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Nobita dan juga Doraemon yang dibuat sangat lega karena akhirnya di sini makhluk luar angkasa itu pun pergi dan saat ini bumi bisa kembali damai seperti sedia kala. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.